Shalom Bapak dan Ibu, bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Minggu ke-20 sesudah Pentakosta saat ini, kita berjumpa kembali dan kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri. Dan kita akan membuka surat kepada orang Ibrani pada pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Surat kepada orang Ibrani pasal pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema renungan kita pada saat ini berjudul Yesus Anak Allah di atas segala ciptaan, dengan ayat nas pada ayatnya yang ketiga-a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita pada saat ini mau menegaskan bahwa Allah sudah berbicara pada masa lampau selama masa perjanjian lama melalui nabi-nabi. Namun Allah juga mau menyatakan dirinya dengan lebih baik lagi melalui kehidupan dan pelayanan dari putranya yang adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam pasal selanjutnya, mau dikatakan bahwa Allah Yesus lebih unggul. Yesus lebih unggul dari semua cara sebelumnya ketika Allah menyatakan dirinya. Oleh karena itu, orang percaya diminta untuk memperhatikan akan keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa bagaimana kehidupan Allah itu nyata dan terwujud melalui Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan selanjutnya
kita memahami bahwa melalui Yesus Allah menyatakan kasih-Nya, bahwa Yesus telah mengadakan penyucian dosa bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya. Dialah perantara antara kita dengan Bapa melalui sakramen perjamuan. Oleh karena itu, bagaimana kehidupan orang percaya diminta untuk memperhatikan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Meskipun Kristus adalah putra Allah, tetapi dia juga adalah 100% manusia. Sehingga dia pun juga mengalami pencobaan. Dia pun mengetahui semua orang yang juga menghadapi godaan. Dan dia adalah juru selamat yang bisa kita kenali. Kita bisa lihat di dalam pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak dan Ibu, bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita kembali akan peran Allah, kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana sejak zaman penciptaan bahwa bumi ini tidak teratur, tetapi kemudian tertata dengan amat sangat baik. Bahkan sampai dalam perjalanan kehidupan Yesus yang juga menyatakan dirinya mengasihi manusia yang berdosa, bahkan memberikan kehidupan yang kekal. Dan kita tinggal saat ini pada zaman yang dikuasai dengan kekuatan dunia, kekuatan materi. Apakah respon iman kita masih tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan esok kepada Allah yang tetap senantiasa menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap senantiasa dapat menyatakan respon iman kita untuk ada di dalam jalan kebenaran itu, yang adalah Yesus Kristus sendiri, bahwa dia adalah anak Allah di atas segala ciptaan yang ada. Dan saat ini kita memperingati bersama hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang ke-10 tahun. Kiranya kehidupan opa dan oma dapat menjadi teladan iman bagi kita semua yang masih muda, bahwa di dalam kehidupan opa dan oma menjadi pengikut Kristus, di sana terpancar ketaatan dan kesetiaan sampai lanjut usia. Bahwa tidak sedikit tantangan, pergumulan yang harus dialami. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu. Bahkan ketika harus melanjutkan kehidupan. Dengan tubuh yang semakin melemah. Tetapi iman tetap senantiasa terfokus hanya kepada Tuhan. Belum tentu perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu yang lainnya sampai kepada tingkat usia yang lanjut. Apalagi kehidupan beriman yang selalu taat, selalu setia. Bahkan untuk senantiasa ada tinggal di dalam jalan kebenaran itu. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan
pada pagi hari ini mengarahkan kita kembali. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas. Oleh karenanya, biarlah segala yang telah Allah nyatakan bagi dunia ini, bahkan bagi manusia, melalui anaknya Yesus Kristus, membuat kita untuk senantiasa dimampukan bersyukur, dimampukan untuk senantiasa dapat tinggal di dalam Dia. Di luar Dia, kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak bisa apa-apa. Mari pakai hidup dan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tetap mengandalkan Kristus di setiap kehidupan kita. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKLU, tetap semangat, tetap segar dan hijau di dalam kehidupan beriman, dan berbuahkan buah-buah iman yang bisa dinikmati dalam kehidupan keluarga. Di tengah-tengah persekutuan pun di mana Tuhan menghadirkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati sampai pada saat ini. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu dan mampukan kami untuk tetap senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kami untuk melanjutkan kehidupan yang tidak hanya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan segala kebaikan lainnya, tetapi juga kami akan menghadapi pelbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Bersama dengan Kristus kami mampu untuk menghadapi setiap pencobaan yang ada, karena Engkau lebih dahulu untuk mengalami penderitaan itu. Engkau yang telah bangkit untuk mengalahkan segala kuasa maut. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, sempurnakanlah firman Tuhan, berkati kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Karuniakanlah kesehatan, keselamatan, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkati pekerjaan, usaha, dan semua hal yang kami perjuangkan Tuhan. Demikian juga kesehatan kami secara khusus, biarlah kami diberikan imun yang baik dan kami dijauhkan dari paparan virus corona. Bapa Sorgawi, Engkau menolong, memberkati Pelkat PKLU yang saat ini bersyukur, bersukacita karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun dalam pelayanan kategorial ini. Diberkati agar Opa dan Oma senantiasa hidup di dalam kemurahan Tuhan, bersukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Sorgawi, Engkau juga memberkati pelayanan Jemaat Sumber Kasih Kendari. Engkau berkati semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani. Engkau berkenan memberkati juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan semua hal yang menjadi kerinduan kami, supaya melalui pemerintah, kehidupan bangsa, negara, bahkan kota di mana kami tinggal dan berada, selalu mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, ampunkan semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.